Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi mereview soal PPKN Guru Belajar seri P3K. Ini adalah pembelajaran keempat, yaitu materinya tentang isu-isu kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like juga komen dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan di tahun ini tercapai menjadi ASN P3K. Ya amin ya robbal alamin. Langsung saja pembahasan soal yang pertama. Berkomitmen terhadap nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesif dalam konsep pedagogis PPKN. Hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai titik-titik A. Spirit Bhinneka Tunggal Ika, B. Spirit Multikultur, yang C. Spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang D. Spirit Pancasila, yang E. Spirit berkonstitusi. Nah, perlu kita pahami apa maksud dari pertanyaan soal nomor 1 ini ya, nomor ini. Nah, berkaitan dengan soal nomor 1 ini ada nilai kebersamaan ya. Nilai kebersamaan di sini yaitu nilai kebersamaan untuk mewujudkan apa? Itu untuk mewujudkan rasa toleran. Toleran itu kan saling menghargai itu ya, seperti itu. Dan jiwa kohesif. Nah, apa yang dimaksud dengan jiwa kohesif? Yaitu jiwa yang melekat ya, yang melekat antara yang satu dengan yang lainnya atau saling berpadu ya, saling berpadu. Nah, dalam konsep pedagogis ini, nah kenapa saya digarisbawahi kebersamaan ya? Kebersamaan itu pasti sudah ada sesuatu yang berbeda, makanya harus berkomitmen terhadap kebersamaan, nilai toleran dan jiwa kohesif. Nah, hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai A. Spirit Bhinneka Tunggal Ika. Maksud dari Spirit Bhinneka Tunggal Ika yaitu semangat untuk tetap menjaga meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya, atau tetap satu jua. Ini Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang melambangkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diambil dari Kakawin Sutasoma, yaitu karangan Empu Tantular pada abad ke-14 ya. Nah, yang kedua adalah spirit multikultur. Maksud dari spirit multikultur yaitu semangat meskipun berbagai jenis kultur atau beragam. Jadi harus tetap semangat itu ya dalam menjalani kehidupan ini meskipun berbagai jenis kultur atau beragam ya, beragam. Beragamnya apa? Yaitu beragam kebudayaan, beragam agama, suku, ras, dan yang lain-lain. Nah, yang C, Spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksud dari Spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus tahu pengertian dari negara kesatuan. Apa yang maksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara yang berkedaulatan keluar dan ke dalam, dan kekuasaannya untuk mengatur dan atau kekuasaan itu untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah negara yang berada pada pemerintahan pusat. Sedangkan spirit Pancasila yaitu spirit untuk tetap menjalankan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila ya. Dasar negara ini terdiri dari 5 sila. Dan yang terakhir adalah spirit berkonstitusi. Maksud dari spirit berkonstitusi, kita itu harus tetap semangat untuk menjalankan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yaitu undang-undang dasar dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah Spirit Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa jawabannya adalah Spirit Bhinneka Tunggal Ika? Karena kan yang ditanyakan dalam soal itu adalah terhadap nilai kebersamaan. Nah, kalau kita lihat nilai kebersamaan berarti ada sesuatu yang berbeda. Makanya dibutuhkan sebuah komitmen untuk tetap menjalankan kebersamaan ya. Dan jawaban yang tepat adalah tetap menjaga spirit Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap harus satu tujuan ya, harus bersama seperti itu. Yang kedua, dalam konteks substansi dan urgensi kajian Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pembelajaran
pembelajaran PPKN, target yang diharapkan adalah dapat terbentuknya spirit berkonstitusi, yaitu demokrasi Reichsstaat. Konsepsi dalam atau konsepsi yang demikian merupakan relevansi dari yang A. Kausalitas norma-norma sosial, yang B. Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda, yang C. Indonesia sebagai negara Reichsstaat, yang D. Indonesia sebagai negara Markstaat, yang E. efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, perlu kita ketahui atau kita pahami maksud dari soalnya. Substansi itu kan merupakan sebuah watak yang sebenarnya atau dari sesuatu gitu ya, watak yang sebenarnya dari sesuatu, atau juga substansi itu bisa disebut juga dengan isi atau pokok atau juga inti. Sedangkan urgensi itu kan keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Nah, keharusan yang sangat mendesak atau yang sangat penting dari kajian Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pembelajaran PKN itu target yang diharapkannya itu apa? Yaitu spirit berkonstitusi. Nah, yang dimaksud dengan spirit konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Nah, dari terbentuknya spirit berkonstitusi ini yaitu demokrasi atau demokratis Reichsstaat ya. Nah, demokrasi Reichsstaat ini yaitu negara yang hukum yang demokratis. Sekali lagi, demokrasi Reichsstaat ini adalah negara hukum yang demokratis. Nah, demokratis Reichsstaat ini adalah bahasa yang berasal dari Jerman, yang artinya adalah negara hukum yang demokratis. Nah, konsepsi yang demikian merupakan relevansi dari apa? Yaitu Indonesia sebagai negara Reichsstaat atau Indonesia sebagai negara hukum. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau misalkan kausalitas norma-norma sosial, kenapa jawabannya tidak A atau kausalitas norma-norma sosial? Karena kausalitas itu kan merupakan perihal sebab akibat ya. Perihal sebab akibat dari adanya norma-norma sosial. Nah, apakah itu sesuai dengan jawaban atau cocok jawabannya untuk soal atau tidak? Ternyata tidak. Yang B juga, Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda. Bahwasanya Indonesia itu merupakan suasana hukumnya itu sama dengan Belanda atau suasananya itu hukum Belanda. Nah, ini tidak sesuai dengan konteks yang ditanyakan dalam soal. Nah, yang sesuai adalah Indonesia sebagai negara hukum. Ya, kenapa Indonesia sebagai negara hukum? Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum ya, atau berdasarkan aturan-aturan ya. Nah, yang D pun sama salah ya, tidak sesuai dengan soal. Yang E pun sama, efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu, kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Cara-cara kekerasan pada filosofi radikalisme bertentangan dengan kausalitas. A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, yang D. Demokrasi, yang E. NKRI. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Pancasila. Kenapa bertentangan dengan Pancasila? Yaitu kita harus tahu paham radikalisme itu apa pengertiannya. Nah, paham radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis ya. Nah, yang harus kita ingat adalah radikal itu berkaitan dengan kekerasan ya. Nah, radikal itu berkaitan dengan kekerasan atau sikap ekstrim dalam aliran politik seperti itu. Nah, jadi bertentangan dengan Pancasila, alasan utamanya yaitu bertentangan dengan sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan ya, karena berkaitan dengan kekerasan seperti itu. Nah, itulah jawaban yang tepat untuk soal nomor 3. Ya, jadi cara kekerasan pada filosofi radikalisme itu bertentangan dengan kausalitas Pancasila, khususnya berkaitan dengan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Dalam upaya melaksanakan portofolio yang baik di kelas, guru PPKN harus memperhatikan 3 atribut komponen yang perlu dikembangkan, yang diantaranya
Yang A. Civic awareness. Yang B. Pengetahuan, keterampilan sosial dan spiritual. Yang C. Civic responsibility. Yang D. Civic knowledge, civic skill dan civic disposition. Yang E. Civic intelligence, civic responsibility dan civic participant. Jawaban yang tepat adalah yang E. Civic intelligence, civic responsibility dan civic participant. Kenapa jawabannya yang A? Karena jawaban A itu adalah civic awareness, yang artinya adalah kesadaran kewarganegaraan. Sedangkan pengetahuan, keterampilan sosial dan spiritual itu kurang tepat ya jawabannya. Yang A kurang tepat sama yang B, yang C pun sama kurang tepat, yaitu civic responsibility itu artinya tanggung jawab penduduk atau rakyat ya, seperti itu. Dan yang D itu adalah civic knowledge. Civic knowledge itu kan pengetahuan ya, terus juga keterampilan dan tanggung jawab penduduk dan rakyat. Ternyata yang paling tepat adalah civic intelligence, yaitu kecerdasan penduduk atau rakyat, lalu juga tanggung jawab rakyat, dan yang paling penting adalah partisipasi rakyat atau penduduk. Itu jawaban yang paling penting, jawaban yang cocok untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Esensi dan urgensi dari 4 konsensus bangsa Indonesia menandakan sebagai fokus landasan arah rekonstruksi PPKN. Hal ini sebagai wujud dari A. Visi membentuk warga negara yang sadar untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. Yang B. PPKN sebagai wahana pendidikan berkonstitusi. Yang C. PPKN sebagai wahana pendidikan 4 konsensus bangsa Indonesia. Yang D. membentuk tradisi kewargaan dengan 4 konsensus bangsa Indonesia. Yang E. membentuk warga negara yang sadar untuk bela negara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah, nah, perlu kita ketahui apa isi dari 4 konsensus bangsa Indonesia. Nah, isi dari 4 konsensus bangsa Indonesia itu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal tersebut sebagai wujud dari apa? Yaitu untuk membentuk ya warga negara yang sadar. Nah, sadar apa? Yaitu sadar untuk bela negara yang berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia tadi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, 4 konsensus bangsa Indonesia yang tadi, yang 4 itu yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu harus menjadi pedoman untuk menjawab tantangan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Faktor utama keberadaan entosentris tidak lain dikarenakan apa ya? Jawabannya apakah yang A. lemahnya peran warga negara, yang B. lunturnya nilai adat istiadat, yang C. kebablasan ideologi, yang D. lemahnya peran pemerintah, yang E. lunturnya kebinekaan. Nah, apa pengertian dari entosentris ya, atau entosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Nah, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi jawaban yang tepat adalah karena lunturnya kebinekaan ya. Lunturnya kebinekaan itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, berbeda-beda tetap satu tujuan ini mulai luntur sehingga muncul yang disebut dengan sikap entosentrisme. Jadi lebih merendahkan atau meremehkan masyarakat lain dan kebudayaan lain ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Kecerdasan warga negara untuk meminimalisir margin atau disparitas orang kaya dengan orang miskin adalah menempuh pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada ekonomi sipil, yang B. civic ekonomi, yang C. spirit ekonomi, yang D. ekonomi demokrasi, yang E. kebebasan. Jawaban yang tepat adalah apa jawabannya yang tepat? Nah, pengertian dari margin atau disparitas itu apa?
yaitu perbedaan jarak ya. Jadi perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam menempuh pendidikan ya, khususnya pendidikan kewarganegaraan ini berfokus pada apa? Yaitu ekonomi civic atau keadaan ekonomi masyarakat ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review pembahasan selanjutnya, yaitu ada review pembahasan kelima ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.